kita masuk pada organisasi pergerakan periode bertahan, meliputi Taman Siswa, Parindra, dan juga GAPI. Jadi, organisasi-organisasi pada periode ini bersifat kooperatif atau bekerja sama dengan pemerintahan kolonial Belanda, walaupun tetap tujuannya yaitu kemerdekaan Indonesia. Organisasi di periode ini disebut dengan periode bertahan. Kenapa? Karena organisasi pergerakan pada periode ini tidak mau dibubarkan seperti organisasi pergerakan lainnya dan tokohnya tidak ditangkap. Selanjutnya, organisasi pertama yang akan kita bahas di periode ini yaitu Taman Siswa. Organisasi ini bergerak di bidang pendidikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian, Taman Siswa ini menerapkan 3 konsep pengajaran. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, guru di depan memberikan contoh yang baik. Kemudian Ingmadya Mangunkarso, guru memberikan motivasi. Tutwuri Handayani, yaitu guru membimbing siswa menggali pengetahuan. Atas dasar jasa dari Ki Hajar Dewantoro, maka pemerintah Indonesia menetapkan hari kelahiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu tanggal 2 Mei, sebagai Hari Pendidikan di Indonesia. Dan di Indonesia. Jadi tanggal 2 Mei itu merupakan hari kelahiran dari Ki Hajar Dewantoro yang kemudian dijadikan sebagai Hari Pendidikan di Indonesia. Nah, perjuangan Taman Siswa bukan tidak mengalami hambatan ya, karena kemudian Belanda ini mengeluarkan aturan yaitu akan menutup sekolah-sekolah liar. Istilah sekolah liar yang disebut Belanda ini mengacu pada sekolah-sekolah swasta yang tidak didirikan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Salah satunya adalah Taman Siswa. Jadi menurut Belanda, Taman Siswa ini dianggap sebagai sekolah liar yang akan dibubarkan pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian melalui perjuangan yang panjang, akhirnya Belanda mencabut undang-undang itu, yaitu Undang-Undang tentang Sekolah Liar pada tahun 1935, sehingga Taman Siswa tetap bisa berada di Indonesia. Organisasi berikutnya di periode bertahan ada Parindra, yaitu Partai Indonesia Raya. Parindra ini adalah gabungan dari Budi Utomo, Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI, Serikat Sumatera, dan Serikat Celebes. Kemudian, partai ini bergerak pada perkumpulan petani dan juga nelayan. Lalu, partai ini aktif dalam masalah perburuhan, buruh-buruh, kemudian pengangguran, dan peradilan di Indonesia. Jadi ini adalah Partai Indonesia Raya yang merupakan gabungan dari Budi Utomo, Sarekat Islam, PBI, dan Celebes. Bergeraknya di bidang sosial masyarakat ya, berupa perburuhan, kemudian pengangguran, dan juga peradilan. Lalu kita masuk ke organisasi di periode bertahan lainnya ada Gabungan Politik Indonesia atau yang bisa kita singkat dengan GAPI. Ini diusulkan oleh Husni Tamrin atau Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei 1939. Seperti namanya, GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. Jadi organisasi ini adalah gabungan partai-partai diantaranya Parindra, Partai Indonesia Raya, Gerindo, PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia, kemudian Persatuan Partai Katolik. Walaupun organisasi ini gabungan dari beberapa partai yang bergabung, tetapi organisasi GAPI ini bersifat federasi, di mana partai-partai yang bergabung tetap memiliki kemerdekaannya terhadap program partai masing-masing.
Intinya, walaupun GAPI ini gabungan dari partai politik, tetapi partai-partai seperti Parindra, Grindo, PSII, dan partai-partai lainnya ini tetap bisa menjalankan program partainya.